Saudara-saudara sekalian, dalam muqaddimah kitab Dirasatun fil Fiqhil Islam, Syekh Muhammad Husain Abdullah, beliau mengatakan, al-ummatu kainun hayyun. Umat itu adalah entitas yang hidup. Tulidu watanmu, ia lahir dan tumbuh. Watamudhu biha halatun minal quwwati wadda'fi. Dalam perjalanannya itu, umat itu akan mengalami masa-masa kuat dan masa-masa lemah. Nah, sejarah umat Islam itu dimulai dari Nabi Muhammad SAW diutus ke Mekah. Beliaulah yang menjadi pendiri dan pembina umat ini. Umat yang asalnya merupakan akumulasi manusia yang berpecah belah dalam beragam etnik. Mereka hidupnya senantiasa berperang, bodoh, berperadaban rendah, miskin, diperbudak, dan tidak pernah diperhitungkan di dalam sejarah peradaban dunia. Tiba-tiba menjadi entitas yang diperhitungkan dan bahkan kemudian memegang kendali dunia hingga 10 abad, mulai dari abad 1 Hijriah sampai abad ke-7 Hijriah, kemudian mengalami kelemahan atau kekalahan selama 1 abad dan menjadi superpower kembali pada abad 8 Hijriah sampai 12 Hijriah. Kebangkitan orang yang asalnya tidak mempunyai sejarah gemilang hingga menjadi umat yang mampu memimpin peradaban dunia ini telah dikaji dan diselidiki. Tetapi hasil kajian dan penyelidikan tersebut belum mampu mengungkapkan rahasia yang sesungguhnya. Bahkan cenderung hasilnya itu menjadi tunak makna, apalagi mempunyai pengaruh untuk mengembalikan kejayaan umat Islam ini kembali. Lebih-lebih keadaan umat sekarang ini tidak berbeda dengan keadaan mereka dahulu sebelum kedatangan Islam. Mereka saat ini telah berpecah belah dalam berbagai bangsa, etnik, dan bahasa, hingga konsep ukhuwah Islamiyah itu telah musnah dan digantikan dengan ukhuwah sya'biyah, persaudaraan sesama bangsa, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama tanah air, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia, akibat dari paham pluralisme dan nasionalisme. Dilanjutkan oleh beliau rahimahullah, wa yurja'u sababu quwwatiha aw dha'fiha ila damil mutadaffaqi fi uruqiha. Kuat dan lemahnya umat ditentukan oleh darah yang mengalir di dalam pembuluh darahnya. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengibaratkan umat ini seperti satu tubuh. Kekuatan dan kelemahan tubuh sangat dipengaruhi oleh darah. Jika darah bersih, tubuh umat akan sehat. Sebaliknya, jika darahnya kotor atau tidak sesuai, maka tubuh itu akan mengalami gangguan dan menyebabkan sakit. Darah dalam tubuh itu adalah, kata beliau itu, al-fikru al-umma al-mabda'i, pemikiran umat yang bersifat ideologis. Jadi jika tubuh itu kekurangan darah, ia akan menyebabkan sakit. Maka demikian pula umat, jika pemikiran ideologinya itu kotor atau hilang, maka umat ini akan menjadi lemah dan tak berdaya. Pemikiran ideologi tersebut merupakan kekayaan yang paling penting, malah lebih penting dibandingkan dengan kekayaan material. Kenapa? Karena jika kekayaan pemikiran tidak dijaga, maka kekayaan materialnya juga akan hilang, dan akhirnya umat ini menjadi miskin kembali, menjadi budak dan lemah. Akan tetapi, kata beliau lagi, wa ilam idatamasukil ummati bihadzal fikril ladzi taqumu ala asasi hayatuha. Nah, kuat dan lemahnya umat ini juga ditentukan oleh sejauh mana ia berpegang teguh pada pemikiran yang menjadi landasan bagi tegaknya kehidupan mereka. Nah, karena itu, saudara-saudara sekalian, masalahnya sekarang bukan apakah umat ini memiliki pemikiran ideologis atau tidak, sebab masalah ini telah terjawab dengan realitas kejayaan umat masa dahulu, dan juga terjawab dengan ajaran Islam yang telah digali oleh para pakar sepanjang sejarah kejayaan Islam. Masalahnya yang muncul sekarang justru karena pemikiran ideologis tersebut dijauhkan dari tubuh umat. Pemikiran ideologis tersebut masih ada, tetapi tidak disatukan dalam tubuh umat sebagaimana darah dan daging dalam tubuh mereka. Akibatnya keadaan mereka menjadi lemah dan mundur. Sekian.